SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thayyib, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang salat nafilah atau salat sunnah. Qala al-musannif salatul kusufi, salat gerhana. Salat gerhana adalah di antara salat yang disyariatkan karena sebab, yaitu kapan terjadi gerhana, kapan, yaitu salat yang dikerjakan karena sebab terjadinya gerhana. Baik gerhana matahari, bahasa Arabnya itu kusuf, salatul kusuf bil kaf, atau salat atau gerhana bulan, bahasa Arabnya pakai kha, khusuf. Itu dibedakan, ada di situ. Kalau untuk gerhana matahari namanya kusufus syams, salatul kusuf. Kalau bulan pakai kha, khusuf. Dua rakaat dengan 4 kali membaca dan 4 kali ruku dan 4 sujud. Rakaatnya 2, tapi di dalamnya ada 4 kali membaca, kemudian 4 ruku dan 4 sujud. Baik. Qala al-musannif idza khasafal qamaru wa kusifatis syamsu, apabila terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, ustuhibba, maka disunnahkan. Ini istilah lain dari sunnah, yaitu mustahab. Mustahab. Ada lagi istilah yang lain disebut juga dengan mandub. Ini istilah-istilah, maksudnya adalah sunnah. Disunnahkan an yunada as-salatu jami'ah, agar menyeru as-salatu jami'ah. An Abdullah bin Amr wa qala
Amrin qala, an Abdullah bin Amrin qala, dari Abdullah ibn Amr mengatakan, lamma kusifati syamsu ala ahdi Rasulillahi nudiya inna sholata jami'atun. Ketika terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diseru as-sholatu jami'ah. Ini seruan untuk pelaksanaan salat gerhana itu bukan dengan azan, tidak dengan iqamah, tapi dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Fa idza jatama'an nasu fil masjidi, kemudian apabila orang-orang sudah berkumpul di masjid. Jadi sunnahnya salat gerhana itu di masjid. Shalla bihil imamu raka'ataini, maka imam melaksanakan salat berjamaah bersama mereka, ala nahwi ma jaa fi hadzal hadisi, dengan sifat atau tata cara seperti yang ada di dalam hadis berikut ini. An Aisyah qalat, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, khasafati syamsu fi hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi gerhana matahari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fa kharaja ilal masjidi, lalu beliau keluar pergi menuju masjid. Fasaffan nasu wara'ahu, lalu orang-orang pun, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, membuat shaf di belakang beliau, persiapan salat berjamaah. Fakabbara, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, yaitu takbiratul ihram, memulai salatnya. Faqatara'a Rasulullah qira'atan tawilatan. Faqatara'a yani qira'a. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang panjang. Jadi sunnahnya dalam salat gerhana itu bacaan yang dibaca oleh imam itu panjang. Bacaan panjang. Afdalnya adalah kalau bisa yaitu dari awal gerhana sampai habis gerhananya, kalau bisa. Apalagi di zaman ini sudah terdeteksi sebelumnya gerhana akan terjadi selama 5 jam misalkan. Bayangkan. Ya, agak jarang sampai 1 jam, 1,5 jam gitu. 5 jam. Kalau bisa, kalau bisa. Dan itu tentunya imam harus hikmah, harus dia bisa melihat, harus memperhatikan kemampuan makmumnya juga. Itu penting. Salat yang paling afdal itu adalah di mana imam juga melihat kemampuan makmumnya, jamaahnya. Tetapi ini kan juga salat sunnah, boleh duduk. Memang afdalnya asli hukum asal dari salat gerhana itu panjang. Baik. Kemudian kata Ummul Mukminin Aisyah, summa kabbar,
Setelah membaca, yaitu membaca Al-Fatihah, kemudian surat yang panjang. Summa kabbar, lalu bertakbir. Faraka'a ruku'an tawilan, lalu bertakbir untuk ruku yang panjang. Rukunya juga panjang. Summa qala, setelah ruku, lalu beliau membaca Sami'allahu liman hamidah faqama, lalu beliau bangkit. Walam yasjud, namun beliau tidak sujud setelah itu. Jadi setelah ruku bangkit Sami'allahu liman hamidah, tapi setelah itu beliau tidak ruku. Wa qara'a qira'atan tawilatan, namun beliau membaca bacaan yang panjang. Namun beliau membaca bacaan yang panjang, membaca lagi. Membaca apa? Al-Fatihah, kemudian surat. Bacaannya panjang. Hiya adna minal qira'atil ula, namun bacaannya tersebut tidak sepanjang bacaan pada yang sebelumnya, pada bacaan yang pertama tadi. Berarti di rakaat yang pertama ini beliau membaca 2 kali. Membaca, kemudian ruku, kemudian membaca, habis ini ruku lagi. Berarti ada dua bacaan, 2 kali membaca dan 2 kali ruku. Summa kabbara wa raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau takbir dan ruku yang panjang. Wa huwa adna minar ruku'il ula, rukul awal, tetapi rukunya tersebut tidak sepanjang ruku yang pertama. Adna itu di bawahnya, di bawah panjangnya ruku yang pertama. Summa qala, kemudian setelah ruku itu beliau membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Summa sajad, kemudian baru beliau sujud. Nah, inilah satu rakaat pertama dari sholat gerhana. Takbiratul ihram, kemudian istiftah, setelah itu membaca. Bacaannya panjang. Al-Fatihah, kemudian surat. Pilih surat yang panjang. Dan yang afdal adalah yang mudah bagi imam. Lalu kemudian ruku. Ruku panjang. Setelah ruku bangkit Sami'allahu liman hamidah. Setelah itu membaca lagi Al-Fatihah. Lalu kalau bisa membaca surat, melanjutkan surat yang dibaca pada bacaan pertama, kalau dia bisa. Kalau tidak, maka pilih yang paling mudah, yang mudah bagi dia. Karena sebaik-baik ayat yang dibaca imam itu adalah yang paling mudah bagi dia. Yang mudah bagi dia, aisaru. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Milih yang panjang tapi enggak selesai-selesai. Itu keliru-keliru tok itu malah enggak afdal. Afdalnya yang mudah bagi imam itu. Kemudian setelah itu ruku lagi. Setelah ruku yang kedua ini, kemudian bangun untuk i'tidal, lalu sujud. Sujud seperti biasa, sujud, duduk antara sujud, kemudian sujud, lalu bangkit untuk rakaat kedua. Ini makna bahwasanya dalam satu rakaat ada 2 kali membaca, 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Summa sajada, summa qala fi rakaatil akhirati misla dzalika. Lalu kemudian beliau mengatakan, maksudnya di sini melakukan. Kadang-kadang makna qala itu artinya fa'ilafan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan pada rakaat terakhir, yaitu rakaat kedua, seperti itu, seperti rakaat pertama. Fastakmala
arba'a raka'atin fi arba'i sajadatin. Maka beliau menyempurnakan 4 rukuk. Maksudnya di sini bukan rakaat, tapi rukuk. 4 rukuk. Enggak. Yaqul fastakmala arba'a raka'atin. Beliau menyelesaikan 4 rakaat, bukan. Maknanya 4 rukuk, karena sholatnya cuma 2 rakaat. Fi arba'i sajadat, dengan 4 sujud. Wanjalatis syamsu qabla an yansarif, dan matahari pun injala, jelas lagi, hilang gerhananya sebelum beliau menyelesaikan sholatnya. Nah, ini diantara atau ini penjelasan tentang sifat atau tata cara sholat gerhana atau tata cara sholat gerhana. Namun hendaknya teman-teman, ini dari pengalaman yang kami lihat, untuk sholat-sholat yang dilakukan karena ada sebab atau dilakukannya itu jarang-jarang, itu afdolnya imam sebelum memulai sholatnya mengingatkan makmumnya tentang tata cara sholat yang mau dia kerjakan. Itu penting. Kadang-kadang makmum itu lupa. Nah, sering saya, padahal sudah lumayan sering lah sholat gerhana itu, tetap aja Allahu Akbar itu ruku. Ya, ruku atau habis ruku langsung sujud dan sebagainya. Nah, itu yang perhatikan. Sama halnya yaitu seperti sholat jenazah juga. Sholat jenazah ada baiknya kalau kita berada di tempat-tempat umum, ya kan? Kemudian kita ditunjuk menjadi imam sholat, maka tidak mengapa sebelum kita mulai kita jelaskan, ini jenazah seorang perempuan misalkan, kita akan mensolatinya dengan 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua, sebentar mau tak tunjuk. Takbir yang ketiga, kemudian doa, kemudian keempat dan sebagainya, dijelaskan. Kadang-kadang lupa. Allahu Akbar, baca apa ya? Apa dulu ya? Allah. Yang seperti ini ada baiknya imam mengingatkan sebelum memulainya. Sama dengan sholat seperti ini, sholat khusuf atau nanti sholat istisqa. Nah, nanti kita bahas sholat istisqa. Ini termasuk istisqa, apalagi istisqa ini. Orang Indonesia termasuk amalan yang jarang. Bahkan saya belum pernah mempraktekkannya belum pernah. Baik. Berikutnya, qala al-musannif al-khutbatu ba'da sholati. Khutbah setelah salat. Yusannu lil imami, disunnahkan bagi imam, idza sallam minas sholati, apabila telah salam dari salatnya, yaitu telah menyelesaikan salat gerhana tersebut, an yakhtuban nas, yaitu berkhutbah, faya'iduhum wa yudzakkirahum, dalam khutbahnya tersebut dia memberikan nasihat, yudzakiruhum, mengingatkan, ya, mengingatkan mereka, memberikan peringatan, mengingatkan mereka kepada Allah, kepada nikmat-nikmat Allah, wa yahussuhum 'alal 'amali shalihi, dan mengajak mereka, menyeru mereka untuk memperbanyak amal soleh. An Aisyata, dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yauma khasafati syamsu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di hari terjadi gerhana matahari. Summa dzakara sifatas salati, qalat summa sallam, kemudian Aisyah menjelaskan tentang sifat atau tata cara salat tersebut, seperti yang kita sebut tadi, hadis tadi. Lalu Aisyah mengatakan summa salam, intinya pada akhirnya Nabi SAW salam menyelesaikan salatnya, waqad tajallati syamsu, dan matahari telah terang.
Fa khataban nasa, kemudian beliau berkhutbah di hadapan manusia. Faqala fi kusufi syamsi wal qamar, dalam khutbah tersebut diantaranya beliau menyampaikan tentang gerhana matahari dan bulan. Innahuma ayatani min ayatillah, sesungguhnya dua gerhana tersebut merupakan dua di antara bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Keduanya itu tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang, wala li hayatihi, atau karena lahirnya seseorang. Karena keyakinan mereka orang-orang jahiliyah itu seperti ini. Ya. Di antara keyakinan mereka, bila sudah terjadi gerhana matahari begitu, pasti ada orang besar meninggal atau ada orang besar lahir. Dicocokkan seperti itu. Tatoyur, mereka bertatoyur. Maka ini dibantah oleh Allah Ta'ala. Dibantah oleh Allah Ta'ala. Dan Allah menegaskan gerhana itu adalah salah satu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah, di mana Allah mampu menghilangkan sinar matahari dan sinar rembulan. Allah Ta'ala hilangkan. Meskipun dikembalikan sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan bahwa nanti dari kiamat Allah akan hilangkan sinar matahari bulan dan tidak akan kembali lagi. Artinya sebagaimana sekarang Allah Ta'ala mampu untuk menghilangkan sinarnya, maka nanti bukan mustahil Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya dan tidak mengembalikannya. Wa an Asma qalat, wa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila sholati. Maka apabila kalian melihat terjadinya gerhana pada matahari dan bulan, fafza'u, maka pergilah dengan penuh rasa takut untuk melakukan sholat. Fafza'u dari kata faza', takut, lari karena takut. Tapi di sini larinya itu untuk melakukan sholat. Jadi hendaknya teman-teman, orang yang beriman itu ketika melihat terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, hadirkan dalam hatinya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Itu yang paling penting. Itu pelajaran paling penting dengan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Allah Ta'ala memberikan ketakutan kepada hambanya, maka takutlah. Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kiamat itu benar adanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan sinar matahari dan bulan ini kelak di hari kiamat untuk selama-lamanya. Dan sekarang Allah Ta'ala buktikan, gitu kan, Allah Ta'ala bisa menghilangkannya. Maka seharusnya seorang mukmin ketika melihat gerhana itu takut hatinya. Nah, takut karena melihat gerhana. Nah, bukan malah selfie. Na'udzubillah min dzalik. Bahagia. Maka Allah Ta'ala, Rasulullah perintahkan, apa katanya? Takutlah kamu dan lakukanlah sholat. Jadi rasa takut itu adalah pendorong utama untuk mengerjakan sholat. Rasa takut kepada Allah Ta'ala. Wa an Asma qalat, kemudian dari Asma, laqad amara an-nabiyyu bil itaqah. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan selain sholat, diriwayatkan dari Asma di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk itaqah. Undur ilal hamish, al murad i'taqul abidil mamlukin, memerdekakan budak-budak. Ini di antara amalan yang utama ketika terjadi gerhana. Fi kusufi syams. Wa an Abi Musa qalat, dan dari Abi Musa berkata, khasafati syamsu,
telah terjadi gerhana matahari. Faqama an-nabiyyu fazi'an yakhsha an takuna sa'atu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit, berdiri. Karena beliau takut, khawatir akan terjadi kiamat. Fa'atal masjidah. Lalu beliau pergi ke masjid. Fa shalla bi adwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ra'aituhu qattu yaf'aluhu. Beliau datang ke masjid, lalu beliau melaksanakan salat sangat panjang berdirinya, rukuknya, sujudnya. Saya pernah melihatnya melakukan itu. Wa qala, lalu beliau bersabda. Ini dalam khutbahnya. Jadi setelah salat khutbah. Ini menunjukkan bahwasanya khutbah dalam salat gerhana itu setelah salat. Salat dulu kemudian khutbah. Hadhil ayatul lati yursilullahu la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda ini Allah Subhanahu wa taala mengirimnya bukan karena kematian seseorang, bukan pula karena lahirnya seseorang. Walakin yukhawwifullahu biha ibadahu. Tetapi itu Allah Ta'ala jadikan untuk membuat hamba-hambanya takut. Fa idza ra'aitum syai'an min dalika. Bila kalian melihat hal tersebut, fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Maka takutlah kalian dan pergilah untuk mengingatnya, yaitu mengerjakan salat, wa du'aihi, berdoa, wa istighfarihi, dan beristighfar. Ini beberapa ibadah yang sangat diutamakan, amal soleh yang sangat diutamakan ketika terjadi gerhana. Berzikir, berdoa, dan istighfar. Berdoa dan istighfar, mengingat dosa-dosa kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahiru qauli fafza'u. Kemudian di sini beliau mulai menjelaskan tentang hukumnya. Apa hukum salat gerhana? Wa dhahiru qauli sallallahu alaihi wasallam fafza'u ila akhiri al-wujub. Zahir sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fafza'u ila dzikrihi, dalam yang atas fafza'u ila shalah. Pergilah kalian untuk menunaikan salat. Kata beliau, ini menunjukkan wajib. Zahirnya adalah menunjukkan wajib. Kenapa? Karena ini perintah. Fafza'u itu fi'lu amrin, dan perintah menunjukkan wajib. Al-amru yaqtadi al-wujub. Fatakunu sholatul kusufi fardhu kifayatin. Maka berdasarkan ini sebagian ulama memandang, berpendapat bahwa sholat gerhana itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Dijelaskan di sini, kemudian beliau menyebut kama qala Abu Awanah fi sahihihi. Dalam sebelumnya dikatakan oleh Abu Awanah, ini di antara ulama yang berpandangan sholat gerhana itu fardu kifayah. Bahkan beliau meletakkan judul khusus dalam kitabnya, Bayanu wujubi sholatil kusufi. Jadi intinya di antara para ulama bahkan ada yang memandang sholat gerhana itu adalah fardu kifayah. Ini beberapa ulama yang menjelaskan. Tetapi langsung ke qala al-hafidz, paragraf terakhir. Qala al-hafidz fil fathi, yaitu al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Fil fathi maksudnya di mana? Fathul Bari. Ya, dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kata al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, fal jumhuru, adapun mayoritas ulama, ala annaha sunnatun muakkadatun, bahwasanya salat gerhana itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nah, intinya ini adalah amalan yang sangat ditekankan apabila terjadi gerhana. Ya, meskipun jumhur mengatakan sunnah muakkadah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah satu.
Lebih dikuatkan lagi bahwa sebagian ulama memandangnya sebagai amalan wajib fardu kifayah. Maka hendaknya kita tidak menggampangkan ya pelaksanaan sholat gerhana bila terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Wa sarraha Abu Awana fi sahih bi wujubiha wa lam arahu li ghairihi. Meskipun Abu Awanah di dalam sahihnya memandang wajibnya sholat gerhana tersebut dan katanya walam arahu li ghairihi, saya tidak memandang selain bahwasanya sholat gerhana ini wajib. Dan seterusnya teman-teman, intinya di sini ada khilaf di antara para ulama, antara yang memandangnya fardu kifayah dan jumhur memandangnya sebagai sunnah muakkadah. Baik. Ini beberapa hukum berkaitan dengan sholat gerhana. Berikutnya, sholatul istisqa'i, sholat istisqa atau sholat meminta hujan, sholat untuk meminta hujan. Qala al-musannif, idzan qata'al mataru, apabila hujan berhenti. Artinya di suatu negeri tidak ada hujan, sampai kekeringan, sampai mereka kesulitan air, ternak kesulitan untuk minum. Wa ajdabatil biladu, negeri-negeri ajdaba yaitu kering, sampai terjadi paceklik. Ustuhibbal khuruju ilal musalla lil istisqa, maka disunnahkan untuk keluar pergi menuju musalla meminta hujan. Ini menunjukkan bahwa sholat istisqa itu sunnahnya dikerjakan di musalla, yaitu tanah lapang. Dikerjakan di tanah lapang, bukan di masjid. Fayusalli bihimul imamu rak'ataini, kemudian imam sholat berjamaah bersama mereka sebanyak 2 rakaat. Sebanyak 2 rakaat. Wa yuksir minad du'ai wal istighfar, memperbanyak doa dan istighfar. Wa yuhawilu ridaahu, dan imam hendaknya merubah ridanya. Paham rida? Mana rida? Rida itu pakaian yang dipakai di luar pakaian di luar pakaian. Pakaian di luar pakaian. Ini kebiasaan orang Arab ya kan? Orang Arab kalau kita lihat dia pakai semacam gamis, semacam jubah, kemudian di luarnya dipakai lagi, ada lagi luarnya. Nah, itulah rida. Itu namanya rida itu. Nah, disunnahkan bagi imam ketika berdoa adalah merubahnya. Kanan ditaruh di kiri, dibalik. Dalam riwayat yang lain dibalik. Yang kanan kiri, di kanan taruh kiri. Gimana sih? Nah, misalkan ini, dibalik begini. Tadi yang kanan di sini, ya kan? Misalkan, kemudian di kiri. Nanti saya sebutkan sifatnya bagaimana tata caranya. Nah, paham ya? Dibalik begini ya. Dirubah dari yang kanan di sini tadi dirubah gitu. Wa yaj'al yamin ala shimal, yang kanan berpindah ke kiri. An Abbad ibni Tamimin an ammihi Abdullah bin Zaidin qala kharaja an-nabiyyu ila al-musalla yastasqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pergi menuju musalla, tanah lapang. Yastasqi, beliau meminta hujan. Wastaqbalal qiblata, dan beliau menghadap kiblat. Fa shalla rak'ataini wa qallaba ridaahu, ay wa qallaba ridaahu. Ya, qallaba atau qallaba mungkin. Qallaba yaqlibu boleh. Lalu beliau salat 2 rakaat. Ada yang qallaba enggak? Enggak ya? Sulasi mujarrad ya. Wa qalaba boleh, qalaba yaqlibu boleh, qallaba yuqallibu boleh.
Wa qalaba ridahu, lalu beliau merubah atau membalik ridanya, membalikkan tadi rida. Enggak tahu apa namanya itu. Apa arti bahasa Indonesia rida? Selendang. Tadi sudah dijelaskan selendang, masuk kayak gitu. Selendang itu buat apa enggak tahu ya. Memang rida enggak, bukan budaya kita, makanya enggak ada di kita. Enggak ada di kita. Selendang, enggak ada selendang itu. Selendang kayak gitu. Enggak ada ya di kita ya bahasa Indonesia. Ada yang tahu enggak bahasa Indonesia? Enggak ada ya. Karena memang bukan budaya kita. Baik, kita lanjutkan. Qala Sufyan fa akhbarani al-Mas'udi an Abi Bakrin qol ja'ala al-yamin 'ala shimal. Qala Sufyan menjelaskan makna yaitu membalik rida. Al-Mas'udi mengabarkan dari Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam mengganti yang memindahkan yang kanan di kiri, yang kiri di kanan seperti saya kabarkan tadi. Jadi merubah dan membalik itu sepaket sebenarnya. Merubah itu kanan kiri, membalik yang atas yang ke bawah. Nah, paham tak? Paham ya? Nah. Baik. Wa anhu qala Ra'aitu Nabiyya lamma kharaja yastasqi. Saya melihat Nabi SAW ketika keluar, yaitu pergi untuk meminta hujan. Qala fahawwala ila nasi dhahrahu. Beliau memalingkan punggungnya dari manusia kepada manusia. Yaitu beliau berbalik. Yang tadinya menghadap kepada manusia berbalik membelakangi mereka. Wastaqbalal qiblata, untuk menghadap kiblat, yad'u, beliau berdoa. Tsumma hawwala ridaahu, kemudian beliau merubah ridanya atau membaliknya. Tsumma shalla lana raka'ataini, lalu beliau salat sebanyak 2 rakaat. Jahara fihi bil qiraah, beliau mengeraskan bacaan dalam 2 rakaat tersebut. Dan menurut ana sendiri, pembahasan sholat istisqa yang disampaikan oleh beliau itu belum jelas secara terperinci. Ini bagian Allah Ta'ala, mungkin yang lain sudah jelas. Makanya saya tadi cari marji yang lain, cari referensi yang lain. Saya dapatkan dari ucapan Syekh bin Baz. Ya, saya nukil, saya bacakan saja. Makanya di sini belum jelas tata cara sholatnya gimana. Kapan sholatnya? Sholat dulu apa khutbah dulu? Nggak jelas. Yang awal tadi seolah-olah sholat dulu kemudian khutbah, tapi pada nukilan yang terakhir ini doa dulu kemudian sholat. Nah, berikut penjelasan dari Syekh bin Baz. Beliau mengatakan, sholatul istisqa'i mislu sholatul aid. Sholat istisqa itu seperti sholat aid. Di rakaat pertama 7 takbir setelah takbiratul ihram. Kemudian imam membaca yang mudah baginya. Afdalnya adalah al-a'la. Kalau dia bisa. Lalu kemudian di rakaat kedua takbir 5 kali selain takbiratul intiqal. 5 kali. Lalu membaca yang mudah bagi dia. Afdalnya adalah apa? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Nah. Summa yaqumu fayaktubun nas. Sebenarnya panjang penjelasan tapi ana potong. Kemudian yaqumu, lalu kemudian imam setelah selesai sholat 2 rakaat tersebut berdiri lalu berkhutbah. Khutbatan ya'iduhum fiha. Dalam khutbah tersebut imam memberikan nasihat, wa yudzakiruhum, dan memperingatkan mereka, yaitu mengingatkan mereka terhadap nikmat-nikmat Allah dan kekuasaan Allah. Wa yuhaddiruhum min asbabil qahti, dan memperingatkan mereka dari sebab-sebab terjadinya kekeringan, tidak turun hujan. Al-qahth itu hujan enggak turun. Yuhadiru minal ma'asi,
yaitu imam memperingatkan mereka agar berhati-hati dari maksiat, agar menjauhi maksiat-maksiat. Lianna asbabul qahti, karena maksiatlah sebab terjadinya paceklik, tidak turunnya hujan. Wa asbabu habsil mator, dan sebab tertahannya hujan. Wa asbabul uqubat, dan sebab terjadinya banyak hukuman-hukuman, dan seterusnya. Summa yad'u rabbahu, kemudian dalam khutbah tersebut terakhir beliau kemudian imam berdoa kepada Rabbnya. Rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya beliau mengangkat tangan sampai tinggi, sampai terlihat putih ketiak beliau, diangkat tinggi. Nah, kalau doa biasa sekian ya, di antara dada, di hadapan dada. Tapi ketika istisqa diangkat tinggi. Wa yarfa'un nasu aydiyahum, dan manusia mengikuti beliau mengangkat kedua tangannya. Yad'una rabbahu, yad'una yas'aluna rabbahul ghaus. Manusia orang-orang juga mengikuti dalam mengangkat tangan untuk berdoa. Yas'alu rabbahul ghaus, dan beliau meminta kepada Tuhannya hujan. Tayyib. Summa yastaqbilul qiblah asna'a du'a. Yastaqbilul qiblah. Kemudian kata Syekh bin Baz, kemudian di tengah-tengah doa hendaknya dia membalik badannya untuk menghadap ke arah kiblat. Ini diantaranya, yaitu yang tadinya menghadap kepada jamaahnya, berarti ke menghadap ke arah jamaah. Kemudian di tengah-tengah doa itu sunnahnya adalah berbalik untuk menghadap ke kiblat. Wa warafi'un yadaihi, sambil posisi tangan tetap diangkat. Wa sunnah an tuhawwila ridaahu fi asna'al khutbah indama yastaqbilul qiblah. Dan sunnah yaitu tadi membalik ridanya di tengah-tengah khutbah, yaitu ketika berdoa dan setelah menghadap kiblat. Jadi setelah menghadap kiblat berbalik dan menghadap kiblat dan posisi tangan masih berdoa, itu disunahkan ketika itu juga membalik ridanya. Membalik ridanya. Kata beliau, taj'alul aiman 'alal aisar, yang kanan dibalik diletakkan di kiri. Tafa'ul anna Allaha yuhawwilul qahta ila kasbi. Kata beliau, hal ini sebagai bentuk tafa'ul, optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merubah keadaan mereka dari dari kekeringan, dari paceklik menjadi keadaan yang subur dan yang baik. Jadi makna ini di antara makna beliau berbalik, dan beliau juga membalikkan tadi ridanya, itu bentuk tafa'ul, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalik keadaan mereka dari kekeringan menjadi subur, dari tidak ada hujan kemudian turun hujan. Dan Syekh bin Baz menambahkan ini apabila imam itu memakai rida, dan juga makmum disunahkan demikian, kata Syekh bin Baz. Tetapi apabila tidak memakai rida, maka seandainya dia memakai, boleh juga apabila yang lainnya. Misalkan seperti seorang memakai bukan sorban rusak, gotroh itu lah ya. Gotroh yang dipakai gotroh lah, yang panjang itu lah, kayak kerudung yang biasa dipakai orang-orang Arab ya. Nah, itu dibalik kalau memang pakai itu. Atau seandainya semacam sel, kalau orang Indonesia biasanya ditaruh sini ya. Itu bukan rida, itu bukan rida itu. Kalau memang itu yang dipakai, maka dianjurkan, disunahkan kias kepada rida untuk juga dibalik. Apabila imamnya membaliknya, maka makmum hendaknya juga disunahkan juga ikut imamnya untuk membalikkannya. Ini dilakukan pada salat istisqa saja, pada khutbah ketika istisqa. Tidak ketika minta hujan dalam khutbah Jumat, tidak.
Karena Nabi SAW pernah meminta hujan di tengah-tengah khutbah Jumat dan beliau tidak melakukannya, tidak membaliknya. Ini dilakukan dalam khutbah, dalam doa ketika khutbah salat istisqa saja. Demikian mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.